warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni S. Maulani dari kelas Biologi B semester 3 akan menjelaskan perbedaan antara siklus hidup Basidiomycota dan Ascomycota. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Basidiomycota terlebih dahulu. Untuk tahap pertama, yaitu antara hifa jantan dan hifa betina yang berinti haploid berkecambah dari Basidiospora. Kemudian kedua hifa ini akan saling bersinggungan. Tahap yang kedua yaitu plasmogami. Antara hifa jantan dan hifa betina ini, inti salah satu hifanya akan pindah ke hifa lainnya, akan membentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan atau dikariotik. Kemudian hifa haploid dikariotik akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikariotik. Miselium dikariotik ini kemudian akan tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp pada tahap 3. Pada ujung-ujung hifa basidiokarp ini terjadi kariogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid atau 2N. Inti diploid dalam basidium kemudian akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium kemudian akan membentuk 4 tonjolan yang disebut dengan sterigma pada ujungnya. Satu inti haploid pada basidium kemudian akan masuk ke dalam salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidiospora. Jika basidiospora ini terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Reproduksi seksual dari Ascomycota yaitu antara hifa jantan dan hifa betina masing-masing yang berkromosom haploid akan berdekatan. Kemudian hifa betina membentuk ascogonium, sedangkan untuk hifa negatif akan membentuk antheridium. Ascogonium akan membentuk saluran menuju antheridium yang disebut dengan trikogin. Melalui trikogin inilah terjadi proses plasmogami. Ascogonium akan menerima nukleus haploid dari antheridium sehingga ascogonium memiliki kumpulan inti dari keduanya atau dikariotik. Ascogonium tumbuh menjadi hifa dikariotik yang bercabang-cabang dan tergabung dalam ascokarp atau pada tubuh buah. Ujung-ujung hifa pada ascokarp akan bentuk ascus dikariotik. Kemudian di dalam ascus akan terjadi kariogami atau peleburan inti sehingga terbentuk inti yang diploid atau 2N. Inti diploid ini di dalam ascus akan membelah secara meiosis yang menghasilkan 4 nukleus yang haploid atau N. Kemudian masing-masing nukleus haploid ini akan membelah secara mitosis sehingga di dalam ascus terdapat 8 nukleus. Selanjutnya di sekitar nukleus ini terbentuk dinding sel dan terbentuk ascospora yang haploid. Bila ascus telah masak, maka ascospora ini akan tersebar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu ascus pecah berakibat pada pecahnya ascus lain. Kemudian ascospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid atau N. Hifa haploid inilah akan tumbuh bercabang-cabang bentuk miselium yang haploid.